Shalom. Ya, senang sekali ada di tengah Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya muliakan. Mari saya tidak memperpanjang kata, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Ada satu judul khotbah yang saya persiapkan, yaitu hati-hati dengan hatimu. Kenapa kita mesti berhati-hati dengan hati kita? Karena kata Alkitab, hatimu menentukan jalan kehidupanmu. Ada banyak yang percaya bahwa untuk meraih masa depan yang baik, untuk mencapai kehidupan yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya, orang berkata engkau mesti bekerja keras. Yang lain berkata itu kerja keras yang lama Pak, yang baru kerja smart. Lalu kemudian jadi orang baik, jadi orang jujur. Ya tidak salah, sepenuhnya hal itu bisa menuntun orang menjalani kehidupan yang lebih baik. Yang percaya pada dunia-dunia yang tidak kasat mata, sangat percaya bahwa untuk meraih hari depan yang baik itu katanya ditentukan oleh hari, tanggal, tahun kelahirannya. Beberapa budaya percaya tahun kelahiran menentukan masa depan seseorang. Jadi mesti dilihat tahun kelahirannya apa. Beberapa percaya hari, tanggal kelahirannya. Kalau itu terjadi, sesungguhnya bagi kita orang Kristen berpikir logis, rasanya Tuhan tidak fair. Sebab waktu seseorang lahir, kita tidak pernah ditanya oleh Tuhan mau lahir kapan, tanggal berapa. Tidak pernah diserai form, apalagi Google Form untuk suruh ngisi, kita nggak pernah. Mau jadi orang apa juga kita tidak bisa pilih. Kalau bisa pilih, beberapa orang keren jadi orang bule. Karena tinggi besar, hidung mancung, orangnya putih. Beberapa kita lahir bukan bule, bulak gitu. Beberapa lahir jadi bule arek-arek. Tidak jadi bule. Jadi kalau itu terjadi rasanya tidak fair. Beberapa percaya masa depan seseorang ditentukan oleh raut muka, bentuk wajah, bentuk hidung. Alkitab mengatakan hal yang berbeda. Karena kita percaya Alkitab, maka inilah yang harus kita percayai. Masa depanmu itu ditentukan oleh bagaimana kita mengelola dan menjaga hati kita. Yang percaya dulu katakan amin. Jadi maka ini kata Alkitab pada Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 pada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Mari kita akan baca jemaat bersama dengan saya. 2, 3. Jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi clear, Alkitab berkata kita mesti jaga hati kita baik-baik. Kenapa? Karena hati kita inilah yang akan menentukan jalan kehidupan setiap kita. Terjemahan lain katakan dalam Selebir, jagalah hatimu melebihi semua yang bisa dijaga. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi artinya kalau kita punya sesuatu, punya hal-hal yang kita jaga dengan baik-baik, dengan teliti, dengan hati-hati. Ya beberapa orang itu menjaga hartanya baik-baik. Maka dulu ada istilah zaman kuno, itu uangnya disimpan di bawah bantal. Artinya sampai tidur di bawah dijaga. Beberapa menjaga keamanan rumahnya sangat detail. Jadi sebelum tidur, pintu pagar dilihat, gemboknya. Pintu garasi dilihat, pintu depan rumah, pintu belakang, jendela-jendela, pintu kamar. Lalu dia berbaring, belum 3 menit dia ingat, oh jangan-jangan yang dapur belum diperiksa. Jadi dia pergi ke dapur, ternyata sudah dikunci. Jadi dia balik lagi tidur. Belum 5 menit, dia pikir jangan-jangan garasi yang pintu kecilnya belum dikunci. Jadi dia pergi ke sana. Belum ia tidur lama, jangan-jangan yang di belakang sendiri belum. Kalau itu sampai 5 kali, Anda mesti ke dokter jiwa. Tapi ada orang-orang begitu loh, rasa gak aman aja. Padahal sudah belum, dicek terus. Ada lagi yang menjaga anaknya, itu kebangetan. Saya kenal seseorang sejak TK, anaknya sekolah, mamanya ikut sekolah. Dan kalau TK masih oke lah dijaga gitu. Tapi ini TK, SD, SMP, hari ini menjelang kuliah, anaknya SMA, mamanya sekolah juga. Dari jam awal sampai jam akhir, tinggal di luar sekolah, ada di mobilnya, kebangetan. Dan kemarin saya dengar anaknya mau kuliah, dia cari cara supaya bisa jaga anaknya. Jadi dia melamar jadi tante kantin kampus.
Supaya anaknya kuliah, dia bisa ikut kuliah. Kalau ada orang-orang yang jaga hal-hal demikian begitu baik. Alkitab tadi katakan, jagalah hatimu. Itu melebihi, melampaui dari apa-apa yang kita bisa jaga dalam kehidupan kita. Kenapa? Yaitu tadi balik karena hati kita pusat daripada hidup kita. Hati kita itu yang akan menentukan masa depan kita seperti apa. Jadi pagi hari ini mari saya mengajak jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kelola, kita jaga hati kita. Saya mengajak untuk kita pastikan hati kita ini bebas dari hal-hal yang Alkitab katakan jangan itu ada pada hati kita. Mungkin lebih tepatnya ada penyakit hati yang harus dipastikan tidak ada dalam kehidupan kita. Yang mau jaga hatinya baik-baik katakan amin dulu. Yang pertama adalah ini, iri hati. Apa namanya? Iri hati. Orang mesti pastikan yang namanya iri hati. Tidak ada yang namanya iri hati. Tidak lewat pun jangan, apalagi tinggal dan bercokol dalam hati kita. Iri hati adalah hal yang harus dihindari. Iri hati adalah hal yang kita mesti pastikan dalam diri kita. Tidak ada, itu ada pada hati kita. Kenapa demikian? Karena kata Alkitab pada Amsal 14:30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati, ini bahaya, membusukkan tulang. Terjemahan lain katakan hati yang tenang menyehatkan badan. Iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Terjemahan sederhana Indonesia TSI katakan hati yang tenang membuat tubuh sehat, tetapi hati yang penuh iri seperti penyakit membusukkan tulang. Apa itu iri hati? Iri hati adalah perasaan tidak puas dengan keberhasilan atau kebahagiaan atau apa-apa yang dimiliki oleh orang lain. Ada banyak orang tidak bisa terima karena kenapa adiknya lebih kaya daripada dia. Ada orang tidak bisa terima kenapa keponakannya yang dulu bukan siapa-siapa yang ia tolong sekarang lebih sukses daripada dia. Ada lagi yang iri hati sama tetangga. Kebetulan tinggal dalam komplek yang sama, satu perusahaan. Suamimu sudah kerja 13 tahun, begitu-begitu aja. Tetangga sebelah baru kerja 3 bulan, bukan 13 tahun. Sudah punya ini, punya itu. Lebih lagi istrinya itu suka pamer-pamer. Ya, ibu, motormu apa? Gitu. Saya baru beli motor baru, gitu. Untuk anak saya. Mobilmu apa? Weh, mobilmu suaranya kayak pabrik. Tiap hari bung, 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 bung. Gitu. Mobil saya nggak ada suaranya, EV, gitu. Listrik, gitu. Lalu kemudian orang jadi iri hati sama tetangganya. Punya ini, punya itu. Kata Alkitab, iri hati adalah hal yang harus bebas dari hati kita. Iri hati pada orang lain. Itu tidak akan pernah menambahi apa yang kita miliki. Malah justru iri hati itu akan menggerogoti apa yang kita miliki dan kita punya. Orang anggap kalau dia iri sama orang lain, apa yang dipunya. Dia pikir punya orang lain jadi turun. Enggak juga. Lebih lagi dunia hari ini adalah dunia flexing katanya. Orang suka kagum. Setelah kagum lalu jadi iri hati. Dia punya ini, punya itu. Jangan-jangan itu cuma palsu. Apalagi anak-anak generasi Z. Jangan percaya temanmu, bajunya ganti-ganti. Itu jangan-jangan masuk mall, cuma nyoba, gak tuku. Dicoba di foto, bajunya ganti-ganti. Nggak tahu dituku. Cuma dicoba itu. Oh bajunya ganti-ganti mah, dia itu bajunya ini dan itu. Nggak pernah punya dia, cuman pamer aja. Jadi orang-orang banyak yang kagum. Lebih lagi lihat orang lain, waduh punya ini, punya itu. Belum tentu. Mari kita bebaskan hati kita. Mari kita syukuri apa yang Tuhan percayakan, apa yang ada pada kita. Kita bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Karena iri hati pada orang lain, ya, selama ini kita masih iri hati, ya, kata Alkitab, kata Yakobus, maka hidupmu itu
akan disebut kacau. Saya baca dengan jelas, selama kamu masih iri hati dan mementingkan diri sendiri, berarti hidupmu masih kacau dan kamu bisa melakukan kejahatan apa aja. Saya ambil contoh secara acak. Kain dan Habel. Kenapa dia bunuh adiknya? Ya karena ini iri hati. Turun lagi ke bawah itu adalah saudara-saudara Yusuf. Sesungguhnya ya kamu kalau mau dicari akar kesalahannya ya mungkin karena orang tuanya membedakan. Mungkin Yakub juga tidak belajar dari ayah ibunya Ishak ya dan Ribka yang membedakan antara dia dan saudara kembarnya Esau. Sehingga dia perlakukan anaknya Yusuf berbeda. Ya, anak-anak yang lain tidak dikasih jubah yang maha indah. Yusuf kasih jubah maha indah. Ya, kalau sekarang barangkali anak-anak yang lain belikan baju di Malioboro. Yang Yusuf diberikan baju di mall-mall kelas premium. Yang mungkin tulisannya di sini mereknya BOOS gitu ya. Bos gitu. Itu kalau saya juga masuk ke situ lihat jas ngeri juga. Harganya jas. Saya lihat saya kejuta. Ini jas apa-apa. Saya kejuta. Percayalah jas saya tidak saya kejuta. Tapi banyak orang itu kemudian lihat hal yang begitu. Dan Yusuf kemudian oleh kakaknya dipandang, diperlakukan berbeda. Lalu iri hatilah kakaknya. Lebih lagi Yusuf ini suka cerita akan mimpinya. Semalam saya mimpi ada 12 berkas gandum. Punya saya tegak berdiri, punya kalian sujud menyembah saya. Kakak yang paling besar kodenya marah-marah. Arek cilik seumbelen lambe ini kakek cangkem. Ngomongnya gak enak dirungono kuping. Esok lagi mimpinya lebih gawat lagi. Saya lihat 12 bintang. Bintang saya tegak berdiri. Bintang kalian sujud menyembah. Matahari dan bulan. Ganti papai. Arek saya umbelan ini kakian ngomong. Gak karu-karuan omongannya. Tapi kemudian karena iri hati kita tahu. Kejahatan dibuat oleh kakak-kakaknya Yusuf. Dengan maksud baik mengirim rantang. Tapi tiba-tiba saudara-saudara sepakat. Bunuh aja dia. Kita lihat jadi seperti apa mimpinya. Untung ada kakak Ruben yang mencegah. Tapi iri hati bahaya. Akhirnya dijuallah ini saudara Yusuf. Dan Yusuf menderita. Karena iri hati. Yang menggerogoti hati daripada saudara-saudaranya. Hari ini mari kita bersihkan di hadapan Allah. Jangan pernah ada iri hati dalam hidup kita. Yang mau beres dari iri hati katakan amin. Setelah iri hati yang kedua mari kita pastikan. Supaya masa depan kita baik, jaga hati kita baik-baik dari yang namanya apa itu? Sakit hati. Sakit hati adalah hal yang bertalian erat dengan iri hati. Karena Alkitab menghubungkan itu. Ayub pasal yang kelima, ayat yang kedua. Berbagai macam terjemahan di situ saya temukan. Dikatakan sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal ditewaskan oleh iri hati. Ya, TMV itu Today Malay Version. Orang bodoh mati karena sakit hati. Orang bebal mati karena iri hati. Firman Allah yang hidup katakan orang bodoh mati karena kejengkelan. Dan orang dungu binasa karena iri hati. Sakit hati sama bahayanya dengan iri hati. Sakit hati apabila dibiarkan itu berbahaya. Kenapa? Karena sakit hati adalah luka batin yang punya daya rusak yang serius atas kehidupan ini. Sakit hati apabila terus-menerus dibiarkan dampaknya akan seperti itu. Alkitab mengingatkan kita untuk tidak membiarkan sakit hati menguasai pikiran dan tindakan kita. Sebaliknya kita harus mencari penyembuhan dan memaafkan. Karena iri hati adalah perasaan sedih, kesal, yang mendalam, yang tertanam pada pikiran bahkan sampai di pikiran bawah sadar kita. Sakit hati dapat disebabkan oleh peristiwa yang menyedihkan. Karena keadaan, karena kondisi, karena bencana. Karena guncangan-guncangan zaman. Atau mungkin karena perbuatan jahat orang lain. Yang menciptakan trauma atas masa lalu yang telah kita lewati itu. Dan biasanya sakit hati jika dibiarkan itu akan menimbulkan ketakutan dan siksa. Membawa dampak negatif dalam diri seseorang. Ada banyak orang sakit hati karena
Dulu Pak datang ke saya, ngemis dia, minta tolong. Saya kasihan juga, saya tolong. Setelah ditolong, muncullah kata orang Jawa, ditolong. Iya mendung. Siapa yang pernah kena bendung? Gak usah angkat tangan, kelihatan dari wajahnya. Ada banyak orang sakit hati. Dulu dipercaya, dulu orang kepercayaan tiba-tiba menikam dari belakang, menusuk dari belakang. Maka beberapa orang muncul istilah, orang itu Pak, dia itu siapa? Itu wong kacang, lupa kulitnya. Gitu. Ada banyak orang sakit hati karena orang lain melakukan itu. Mari kita jaga hati kita. Apapun yang pernah dilakukan orang. Mari kita bebaskan itu. Karena kadang saya lihat ada ibu yang cerita menggebu-gebu karena sakit hati pada seseorang. Kadang-kadang saya sadarkan ketika dia cerita itu kayak kemarin kejadiannya. Lalu kadang saya iseng tanya, Bu, itu kira-kira kapan kejadiannya? Waduh dia terenyak. Aduh kapan ya? Oh ini Pak, dulu sinyo saya seumuran anak ini. Bayangkan, sudah 25 tahun yang lalu. Tapi orang tetap menyimpan namanya sakit hati. Maka mari kita jaga hati kita. Karena memang kadang kita ini manusia itu spesial. Saya tidak ngomong unik atau antik, tapi spesial. Gitu. Kadang kita ini aneh. Ketemu orang gitu, kalau yang rohani itu sok-sokan. Saya kalau deket dia ngomong-ngomong sama dia, rasanya gak cocok Pak. Ya, kayak Roy berbeda, ngawur ya. Mbok pikir Roh Kudus yang sana roh wedhus itu ngawur ya. Ngawur itu kadang orang-orang rohani suka begitu. Tanpa kenal dalam. Lalu kemudian menjalin hubungan. Orang kadang-kadang cuman baru ketemu. Sudah gak seneng. Ya, ditanya-tanya ternyata ujungnya apa kamu gak seneng sama dia. Boys, pokoknya aku rasanya gak seneng kayak gitu. Itu manusia. Itu persis kayak seorang polisi jaga di pos. Lalu sebelahnya ada jalan kecil. Tiap hari lewatlah seseorang. Satu kali prit, tilang. Kenapa saya ditilang Pak? Spionmu cuma satunya gak ada. Kelengkapan kendaraan, ya tilang. Beberapa hari dia lewat lagi prit, spionnya sudah ada. Tilang awakmu. Kenapa? Tadi kamu belok kiri, sennya gak nyala, gak ada sennya. Coba nyalakan. Iya mati yang belakang. Tilang. Gitu. Jadi dia perbaiki semua. Satu kali dia lewat lagi, prit, kamu tilang. Kenapa tilang? Itu plat nomormu AB ini tidak ketok, miring. Gitu. Tilang. Pokoknya ditilang terus. Lewat lagi satu kali, prit, tilang. Dia sudah jaga semua sennya, sudah diperiksa. Kenapa ditilang? Pentil ban depan, gak ono. Gitu. Oke ono, golek aja sudah. Tilang. Gitu. Satu kali dia lengkapi semua, lewat lagi, polisi yang sama. Prit, tilang kamu. Kenapa tilang Pak? Sepeda motormu Honda, jaketnya Yamaha, tilang. Aneh-aneh pokoknya. Jadi satu kali dia lewat situ semua dilengkapi. Sudah sepeda motor Honda, jaket Honda, helmnya diperiksa juga Honda. Pokoknya dia lewat, dia pikir aman. Jadi dia tenang lewat sambil dilirik polisinya. Prit, tilang awakmu. Gitu. Kenapa ditilang? Ket biyen aku gak seneng delok raimu iki. Jadi rupanya cuma satu gegarannya, saudara. Senang lihat rahinya ini, saudara. Makanya hari ini kita pastikan hidup kita ini bebas dari yang namanya, yang pertama iri hati, yang kedua sakit hati. Karena sakit hati sama banyak dengan iri hati. Kita lihat Saul itu tanpa alasan. Daud tidak pernah salah apa-apa. Dia menantu, dia panglima perang yang baik. Dia yang ngusir setan yang masuk pada diri Saul. Pokoknya nggak ada satupun yang Daud pernah lakukan hal yang buruk kepada papa mertuanya. Tapi karena iri hati dan sakit hati, Saul itu memburu menantunya Daud tanpa alasan. Kemana-mana mau dibunuh. Gegarannya cuma sederhana. Setiap kali dia pulang perang, maksudnya kan senang. Membawa kemenangan. Gadis-gadis Israel menaikkan nyanyian, sambutan atas kemenangan. Panglima perang Raja Daud. Nyanyinya itu Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Mungkin Saul sambil ada di kaca, sopo aku rajai gitu. Tapi nyanyian selanjutnya kurang enak. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh, kurang asem gitu. Kira-kira jadi sakit hati kemudian. Kemudian dia iri terhadap itu. Lebih lagi kalau saatnya Daud hidup pada zaman sekarang,
Itu kiri kanan ada banyak gadis-gadis menunggu sambil jalan. Kemudian ada yang pegang tangannya. Kok foto sih kok, selfie kok. Saat durungi jalan. Ada banyak yang membuat Saul itu jadi iri hati dan sakit hati. Kita tahu perbuatan Saul itu sederhana. Karena sakit hati yang tidak pernah diselesaikan. Jadi mari pastikan hidup saudara dan saya bebas dari yang namanya iri hati dan sakit hati. Orang bijak tidak membiarkan sakit hati menghancurkan kehidupan mereka. Yang berikutnya, setelah iri hati, sakit hati, hal ini juga kita harus bebaskan. Apa namanya di situ? Tawar hati. Amsal pasal yang ke-24, ayat yang 10 katakan itu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau patah semangat pada masa kesesakan, betapa kecilnya kekuatanmu. Dikatakan di sana tawar hati adalah kondisi ketika seseorang kehilangan semangat, kurang antusias, tidak mau lagi berusaha dan melanjutkan pekerjaan, bahkan hidup yang sedang dijalani. Yang lain katakan begini, tawar hati juga bisa diartikan sebagai sikap apatis, lalu kemudian tidak ada motivasi dan antusiasme. Sikap tawar hati dapat mencapai ke taraf selanjutnya, yaitu orang bisa frustasi, perasaan kecewa, atau jamban akibat terhalang dalam pencapaian tujuan. Tawar hati adalah ketidakberdayaan dan keputusasaan ketika kita menghadapi kesulitan. Lalu Alkitab katakan begini, mengajarkan kita untuk tetap kuat dan percaya bahwa Tuhan itu memberi kekuatan. Kenapa tawar hati adalah hal yang penting untuk kita pastikan tidak ada pada kita? Karena tawar hati bahaya. Dan betapa hebatnya kebalikan tawar hati adalah semangat. Saya ingat ketika Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Yosua. Dan kenapa kitab Yosua katakan jangan kecil hati, jangan tawar hati, jangan kecut hati? Ya karena alasannya sangat logis. Yosua itu sedang bandingkan siapa dia, siapa Musa pemimpin yang dia kagumi. Musa itu adalah anak daripada putri Firaun. Jadi dalam urutan kesekian adalah dia Prince of Egypt. Kalau terjadi eksiden, terjadi peperangan, terjadi ya macam-macam. Lalu urutan-urutan itu pangeran-pangeran mati. Bisa jadi Musa itu adalah Firaun, raja atas tanah Mesir. Maka sepanjang hidupnya Musa itu ada pada lingkungan, bangsawan, pangeran, dididik, diajar, pergaulannya, ilmunya. Semuanya adalah tingkat pangeran. Dan Musa aja gagal. Apalagi saya Yosua yang cuman budak. Tapi hebatnya ketika Tuhan perintahkan Musa menyerahkan tampuk kepemimpinan pada Yosua. Tuhan nak ngomong begini, ajari dia ilmu SDM karena akan memimpin jutaan orang. Enggak. Ajari dia ilmu kepemimpinan enggak. Ajari dia ilmu manajemen enggak. Ajari dia ilmu keuangan enggak. Yang lebih penting lagi ajari dia ilmu strategi perang. Karena akan perang. Enggak. Tuhan juga enggak ingin titipkan Yosua kepada retreat kabinet merah putih. Enggak juga. Sana gitu. Enggak ada. Kalau Bapak Ibu sudah baca Ulangan 138 menarik. Hanya satu, the only one. Kata Tuhan kepada Musa, beri dia semangat, cuman semangat, suntik dia semangatnya, kobarkan semangatnya, kasih dia semangat, hanya satu. Beri dia semangat, kata Tuhan. Dan rupanya hanya dengan semangat memang Yosua dibakar. Tuhan katakan yang sama, jangan tawar, jangan kecut hati. Rupanya penting bagi Bapak Ibu Saudara tetap bersemangat, jangan putus asa, jangan apatis. Jangan berhenti untuk berharap. Karena saya lihat ada banyak ibu-ibu yang sudah berdoa bergumul untuk suaminya. Sudah masuk tahun ke-19. Saya tanya, Bu gimana? Semangat doa untuk suami. Sudah Pak, sudah bosan, berhenti. Ya doa lagi Bu. Kalau perlu malam tumpang tangan. Supaya suamimu berubah. Sudah Pak, saya sudah gak terima tumpang tangan. Kapan hari dia tidur terlalu dalam, tak tumpangi kaki barang. Enggak, ini guyonan. Tapi orang sudah putus asa terhadap perubahan pasangan hidupnya. Orang tua putus asa terhadap perubahan anak-anaknya, mendidik, mengarahkan.
Banyak orang putus asa sejak pandemi, usahanya hancur. Sudah mencoba 3 kali tetap hancur. Sehingga kemudian dia apatis terhadap masa depan. Apatis terhadap perubahan. Karena ada banyak pria-pria saya temui. Kerja apa sekarang kau? Terus gak kerja Pak. Kenapa? Sudah bisa ya. Sudah 4 kali nyoba gagal terus. Terus hidup kayak apa sekarang? Istri saya yang kerja. Ternyata istri saya punya talenta bagus. Jadi sejak pandemi dia yang kerja menopang rumah tangga. Lah kerjamu apa? Aku Mobile Legends ya Pak. Jadi dia cuman nge-game aja. Gawat ini saudara. Tapi itu di Eskimo, pedalaman, di gua-gua. Kalau di sini nggak ada. Ada banyak orang kemudian tawar hati. Yang saya lebih miris lagi hamba-hamba Tuhan. Rekan-rekan pelayan. Yang dulu rohnya menyala-nyala, kerajinan tidak kendor. Hidupnya cuman rumah, pekerjaan, gereja. Rumah, pekerjaan, gereja. Tapi ada banyak yang ketemu saya setelah sekian tahun berjalan. Dari mana Pak? Tanya saya. Dari pelayanan, khotbah. Kamu dari mana? Macam-macam. Padahal itu hari Minggu. Ternyata dia berhenti tidak pelayanan lagi. Kenapa? Dia tawar hati. Kemudian sebelumnya sakit hati. Saya suka goda anak-anak di bawah pelayanan saya. Ada ketua ini, divisi ini, ketuanya ini. Kadang-kadang mereka bypass ke saya karena merasa diperlakukan tidak baik oleh pemimpin di atasnya. Ngomong, sama sekali Pak ini, Kak ini, wah bijaksana, bikin keputusan gini-gini, masa saya diperlakukan begini? Kadang-kadang saya suka menyela dia. Dek, Kak, bijaksana itu di gereja sana, di gereja sini, bijak sini. Apa kata dia? Belajar submission, belajar tunduk, belajar, ya mau diatur. Tapi ada banyak orang gegara begitu, hanya karena begitu. Kalau tidak pelayanan lagi. Kebetulan tahun ini, periode ini Tuhan percayakan saya oleh teman-teman menjadi ketua BPD GBI Jawa Timur. Jadi Jawa Timur ada 2, ada Surabaya, ada Jawa Timur. Seperti Jawa Tengah ini BPD GBI-nya dulu 1 Jawa Tengah, sekarang ada 2. Jogja ini BPD sendiri, Badan Pengurus Daerah. Nah, kemarin kita update data, big datanya ketemu dengan BPP, pengurus pusat, lalu kita mulai lihat. Ternyata ada ya likuran lah di Jawa Timur. Yang sudah tidak jelas juntrungannya. Ada di mana, pelayanan di mana, di gereja apa. Nggak ada. Jadi 20-an di delete nggak ada lagi. Kota-kota lain, BPD lain lebih ngeri. Ya, ada yang 90, ada yang 180. Ibu kota yang dipindah, ya belum dipindah. Di sana itu sudah mau di delete 700. Pendeta di bawahnya PDM, pendeta Madya di bawahnya pendeta Pratama. Kemana dan di mana? Nggak tahu, nggak jelas. Tapi kalau mau ditarik ujungnya, mungkin karena sakit hati, mungkin karena tawar hati, menyerah. Dan berhentilah dia menyelesaikan tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Yang dulu yakin dipanggil oleh Tuhan. Hari ini rekan-rekan pelayan. Orang bisa mengecewakan, lembaga bisa mengecewakan. Tapi percayalah, jaga hatimu. Kalau yakin panggilanmu adalah itu, kerjakan. Sampai kepada Maranatha Tuhan datang, roh kita tetap menyala-nyala. Dan kerajinan kita tidak pernah kendor. Ya ada banyak orang begitu. Jangan pernah putus asa dengan keadaan, dengan apa yang terjadi. Karena tawar hati adalah hal yang berbahaya apabila itu dibiarkan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi adalah iri hati. Yang kedua adalah sakit hati. Yang ketiga tawar hati. Yang keempat adalah panas hati. Apa yang keempat? Panas hati. Berhentilah marah kata Alkitab. Tinggalkan panas hati itu. Jangan geram. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Jangan marah. Dan panas hati itu hanya membawa celaka. Ini penting untuk kita jaga hati kita. Ini kalau kata orang Jawa Timur, ojo kemerungsung. Gitu ya. Kata orang di daerah saya, hatimu ojo bedodok aja. Panas hati. Ada banyak orang yang tidak bisa kendalikan hatinya. Karena apa-apa yang bisa menyulutnya. Panas hati adalah amarah yang membara. Alkitab mengingatkan kita untuk mengendalikan emosi.
Dan tidak membiarkan amarah menguasai kita. Marah hanya akan membawa kita pada tindakan yang merugikan. Dan sebagai gantinya kita harus berusaha untuk memaafkan, menjaga hati yang damai. Yang lalu TikTok saya algoritmanya nyantol. Ada seorang ibu dikerubungi oleh teman-temannya, rupanya ada diskusi intelektual. Dan karena TikTok maka sedikit ibu ini bikin statement dan statement itu dipotong. Sejak pandemi saya amati. Ya, kata amati berarti tidak sekedar kasat mata, tapi mungkin dia riset dan selidiki. Orang gampang marah, kata dia. Tidak peduli dia orang-orang kebanyakan yang ada di jalan-jalan, di mana-mana, di tempat keramaian, sampai yang duduk di kampus-kampus kaum intelektual. Mulai dari orang yang tidak bergerak sampai yang bergerak. Bahkan sampai yang gelarnya profesor, doktor, masih kurang kabulator, bocor. Panjang sekali gelar. Orang gampang marah. Gitu. Waktu itu nyantol saya deg gitu. Jangan-jangan saya juga. Gitu. Kan rupanya sejak pandemi memang ada banyak orang aneh-aneh. Beberapa teman ngomong begini, kena mental dia, kena mental. Gampang marah, suami gampang marah, anak juga gampang marah, uring-uringan dengan orang tua, istri gampang marah. Dan ketika itu ngomong, gampang marah, saya jadi koreksi diri, jangan-jangan saya juga. Ini panas hati, ini adalah hal yang harus saya atasi juga. Khususnya di jalan. Tadi ada banyak yang tanya, Pak dari Malang ke sini naik apa? Naik mobil. Pakai sopir enggak? Saya dari muda suka setir sendiri. Beberapa tanya alasannya, kenapa Pak? Kok suka setir sendiri? Ya saya setuju dengan teman saya yang suka setir. Kalau disetirkan orang lain berarti nyawa saya dititipkan orang, katanya gitu. Ya sekarang mau gitu ya. Tapi saya suka setir sendiri. Tapi di jalanan itu suka kadang-kadang bikin emosi. Letengnya kiri, tiba-tiba ke kanan. Itu katanya kaum emak-emak. Di sini tidak ada yang emak-emak. Ya, di sini orang muda gitu. Ada banyak yang kadang-kadang bikin emosi di jalanan. Itu kalau saya kadang-kadang emosi di jalan, istri saya yang ingatkan. Sudah kok, sabar kok, tenang kok. Lalu saya mau kejar, mau marah. Sudah jangan. Ketika dia putus asa kata terakhir begini, jangan, itu jemaat. Gitu. Sudah kena kata jemaat saya jadi, oh iya jangan jemaat. Tapi kalau emosinya sudah menggebu, jemaat juga perlu diajarin. Gitu. Bukan hanya di gereja, di jalanan gitu juga. Emosinya meledak gitu sudah. Tapi istri saya menenangkan saya. Tapi memang itulah kelebihan para istri. Kata orang, saya nggak tahu setuju nggak. Nanti pulang jangan dicegat ibu-ibu saya. Katanya kelebihan ibu-ibu itu, kalau suami emosi, dia yang bikin emosinya turun. Nah itu tugasnya istri. Tapi aneh kadang-kadang ibu-ibu itu. Kalau suaminya di rumah sedang tenang-tenang tidak emosi, dia yang bikin emosi. Lagi enak-enak ngerjain hobinya, burung, emosi suaminya. Tiap hari burung terus aja. Padahal suaminya di rumah baik-baik ngerjain hobinya burung, dipelihara ya sudahlah gitu. Ada yang hobi nonton bola, dari tadi bola terus, TV saya banting kata dia. Lalu suaminya jadi emosi juga. Jadi aneh. Kalau suaminya emosi dibuat tenang, tapi kalau suami tenang di rumah, emosi gara-gara istrinya. Itu kata orang, ibu-ibu harus tenang aja. Tapi panas hati itu adalah hal yang harus kita kendalikan, kita kuasai dalam diri kita. Supaya kita ini bebas dari yang namanya panas hati. Karena kalau orang marah, bikin keputusan, lalu ambil tindakan, bahaya. Orang mesti dalam keadaan yang tenang, berpikir jernih. Kayak itu Alkitab katakan jangan panas hati. Ya, jangan geram. Tapi mari kita kendalikan hidup kita. Karena panas hati hanya akan membawa kepada celaka. Yang pertama tadi, untuk kita meraih masa depan yang baik, punyalah hati yang bebas dari iri hati, sakit hati, tawar hati, panas hati. Yang terakhir adalah tinggi hati. Apa yang terakhir? Tinggi hati. Amsal pasal yang ke-16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Kata ini yang menarik bagi saya, sungguh. Ketika Alkitab kasih kata sungguh, itu berarti very, very seriously. Karena ayat Alkitab itu adalah firman Tuhan, punya kekuatan yang sama. Tapi ketika ayat Alkitab ada kata sungguh, sesungguhnya, sungguh-sungguh,
Itu kita harus kasih atensi yang tinggi sekali. Tuhan sangat serius. Ia tidak akan luput dari hukuman. Ayat lain katakan pada pasal yang sama ayat 18. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kenapa? Karena manusia jatuh menurut saya akarnya ini. Beberapa katakan bukankah karena ketidaktaatan Pak? Menurut saya akarnya ini. Karena ketika Hawa digoda oleh iblis. Ya ini buah ini gak boleh aku makan. Sebab kalau aku makan mati. Kata ibu enggak, kamu gak mati. Kalau kamu makan ini kamu akan to be like him. Kamu akan jadi seperti dia. Kata jadi seperti pencipta. Itu sungguh menggoda hidup Hawa. Jadi kemudian dilihat buah itu menarik. Kayaknya sedap kalau dimakan. Jadi dia pedih dia makan. Jadi seperti dia itu yang mendorong dia untuk lakukan. Manusia jatuh karena tinggi hati. Tapi setan iblis Lucifer sama. Yesaya 14 itu dikatakan aku hendak naik ke tempat tinggi. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak. Dan rupanya kesombongan. Itu yang membuat setan itu ada. Lucifer jatuh karena akarnya kesombongan. Karena itu Tuhan sangat ingatkan dan serius. Mari kita belajar rendah hati. Orang yang congkak, orang yang tinggi hati adalah kekejian musuh daripada Tuhan. Tuhan menentang orang-orang yang tinggi hati dan congkak. Mari kita belajar untuk rendah hati. Setinggi apapun Tuhan pakai kita. Sebesar apapun kuasa yang Tuhan percayakan. Dan sekaya apapun kekayaan yang Tuhan percayakan. Mari kita belajar untuk tetap rendah hati. Apa sih rendah hati itu? Menurut saya rendah hati itu gampang. Rendah hati itu ketika kita ada di sini. Tapi orang itu anggap kita terus di sini. Orang anggap kita di sini. Apapun itu. Dan kita tenang aja, santai aja. Nggak apa-apa. Ya orang akan oke. Ada banyak orang dia di sini, maunya di sini. Itu tinggi hati. Tapi rendah hati itu orangnya di sini. Apapun itu. Tapi orang selalu anggap Anda di sini. Dan Anda biasa aja gak protes, tenang aja, santai aja. Itu namanya rendah hati. Mungkin gelarmu panjang. Tapi orang anggap kamu tidak bergelar. Ya oke aja. Tapi ada banyak orang punya gelar. Itu gelarnya kan udah disebut satu. Marah dia uring-uringan. Jadi sudah S1, MH, MM, MBA. Lalu apa lagi? Masih kurang panjang, ember. Gitu. Lalu gelarnya panjang lagi, doktor. DTH, lalu apa? Demin, PhD, lalu D-nya masih kurang lagi. Ada yang lebih panjang Om, apa itu? DLLAJR, sepanjang jalan raya di Indonesia. Panjang sekali. Tapi ada banyak orang itu, dia di sini tapi maunya di sini terus, pamernya di sini itu namanya tinggi hati. Tapi kalau dia di sini orang anggap di sini dan it's okay. Itu rendah hati. Berapa banyak orang panas. Saya kenal seseorang, dia lihat perumahan. Lalu dia mau beli yang ini. Tapi karena mungkin salesnya sudah berhari-hari pameran di situ nggak ada orang yang beli. Jadi dia arahkan orang ini beli rumah yang ini kecil supaya close order. Orangnya tersinggung loh. Orangnya tersinggung padahal dia mau beli tanya-tanya ini. Karena dandanannya, karena potongannya dianggap tidak punya duit. Seakan-akan dia mampunya beli ini. Orang tersinggung. Satu kompleks, satu blok dibeli semua sama dia. Bayangkan. Itu di Eskimo, di Jogja sih tidak ada. Banyak orang gitu loh. Dia di sini tapi dianggap di sini uring-uringan marah. Tapi kalau Anda di sini dan orang anggap Anda di sini, Anda biasa aja. Itu adalah rendah hati. Pagi hari ini Tuhan ingin yang Dia rancangkan atas hidup kita. Masa depan yang bukan kecelakaan, hari depan yang penuh harapan. Yang kata Alkitab jalan kita bukan turun tapi naik. Supaya itu terjadi, salah satu hal yang akan menuntun kita pada semua rancangan Tuhan terjadi. Masa depanmu tergantung daripada apa yang kita kelola pada hati kita. Saya undang teman-teman yang melayani musik pujian bisa maju ke depan. Ada 5 penyakit hati, ada 5 hal yang harus kita bebaskan dalam hati kita. Supaya semuanya itu terbebas di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi adalah iri hati. Yang berikutnya adalah sakit hati. Dan yang berikutnya lagi adalah tawar hati. Yang
lebih lagi adalah panas hati, yang terakhir adalah tinggi hati. Dan 5 hal ini kiranya tidak ada pada hati kita, dan ketika itu tidak ada pada hati kita, maka niscaya masa depan yang kita harapkan, masa depan yang Tuhan rancangkan, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang diberkati firman Tuhan, beri tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita bawa hati kita bawa roh kita dan jiwa kita untuk ada di kaki Tuhan, dan biarkan hati kita adalah hati yang dipenuhi dengan kasih dari Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Mari kau lawati ya pribadi Tuhan. Jangan lewati satu demi satu Tuhan. Kau jamah dengan kasih-Mu yang besar. Dan biarkan tiap pribadi daripada umat-Mu menyerahkan hati kami dalam tangan-Mu. Karena kata firman-Mu, Kau adalah Tuhan yang sanggup mengubah hati. Dari hati batu menjadi hati daging. Dari hati yang keras, kata firman-Mu, menjadi hati yang lembut. Kau sangat rindu kami anak-anak-Mu melewati rancangan yang Kau buat atas hidup kami. Sungguh baik masa depan kami. Bahkan ada kata firman-Mu, angkatan orang benar anak cucunya perkasa dan diberkati di muka bumi. Biar itu terjadi bukan hanya pada kami, tapi generasi-generasi mendatang. Itu kami mau bebaskan dan bersihkan hati kami. Yang pahit hati, yang sakit hati, yang tawar hati. Semuanya Tuhan Kau jamah kami Tuhan. Sehingga pulang dari tempat ini hati-Mu, itulah yang menjadi pantulan hati kami Tuhan. Bersihkan hati kami, murnikan hati kami. Sehingga semua yang Kau rancangkan terjadi dalam hidup kami. Hamba-Mu selesai dan berhenti berbicara. Tapi hamba-Mu yakin percaya firman-Mu yang hidup akan terus mengerjakan sesuatu yang baik dalam hati dan hidup dari setiap kami. Sehingga pulang dari tempat ini semua kami diubahkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan. Mari dengan saya katakan, amin.